Berpancasila di dalam kehidupan global di lingkungan sosial. SWOT. Yang pertama, strength, kekuatan. Pancasila menekankan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial yang bisa memperkuat kerjasama antar bangsa dalam isu sosial. Yang kedua, weakness, kelemahan. Penerapan nilai-nilai Pancasila mungkin terbatas pada konteks nasional Indonesia dan kurang dikenal atau dipahami di luar negeri. Ketiga, opportunities atau peluang. Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam diplomasi sosial dapat membuka peluang untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya dan kolaborasi internasional. Yang terakhir, threats, ancaman. Berbeda dengan ideologi atau nilai internasional lain, Pancasila bisa jadi dianggap kurang relevan atau tidak sesuai dengan konteks global yang beragam. Berpancasila di dalam kehidupan global di lingkungan budaya. Yang pertama, strength. Pancasila mendorong penghargaan terhadap keberagaman dan kerukunan antar budaya yang bisa memperkaya dialog budaya internasional. Yang kedua, weakness. Nilai-nilai Pancasila mungkin dianggap terlalu spesifik pada konteks internasional dan kurang mudah diterima di dalam budaya lain. Opportunities. Menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dapat memfasilitas pertukaran budaya yang harmonis dan meningkatkan pemahaman antar bangsa. Yang terakhir, threats. Perbedaan interpretasi budaya bisa menghambat penerimaan Pancasila di kalangan masyarakat global dan menyebabkan konflik budaya. Berpancasila di dalam kehidupan global di lingkungan ekonomi. Yang pertama, strength, kekuatan. Pancasila mengedepankan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama yang bisa mendorong praktik ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan secara global. Kedua, weakness. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam ekonomi mungkin sulit disesuaikan dengan model ekonomi kapitalis global yang dominan. Yang ketiga, opportunities. Prinsip Pancasila dapat memperkenalkan ide ekonomi inklusif dan tanggung jawab sosial yang bisa menarik minat investor dan pelaku usaha yang peduli pada keberlanjutan. Yang terakhir, threats. Ketidaksesuaian antar prinsip Pancasila dan praktik ekonomi internasional dapat menghadapi resistensi dan kesulitan dalam integrasi global. Berpancasila di dalam kehidupan global di lingkungan politik. Yang pertama, strength, kekuatan. Pancasila mengedepankan prinsip-prinsip seperti demokrasi, persatuan, dan keadilan sosial yang dapat memperluas kerjasama internasional dan mendukung stabilitas politik global. Weakness. Pancasila mungkin sulit diterapkan secara langsung dalam sistem politik negara-negara dengan struktur atau ideologi yang berbeda, mengingat konteks yang khas untuk Indonesia. Opportunities. Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan luar negeri dapat memperkuat hubungan diplomasi dan mempromosikan model pemerintahan yang inklusif secara adil di area internasional. Yang keempat, threats. Perbedaan pandangan politik dan ideologi di tingkat global bisa menimbulkan tantangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Pancasila dan bahkan menimbulkan ketegangan jika diterapkan secara tidak sensitif terhadap konteks lokal. Yang terakhir, berpancasila di dalam kehidupan global di lingkungan sosial. Yang pertama, strength. Pancasila menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan yang dapat memperkaya pemahaman sejarah tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut Berpancasila dalam kehidupan global, khususnya di bidang sosial. Analisis SWOT berpancasila dalam kehidupan global di bidang sosial. Yang pertama, strength atau kekuatan. Pertama, nilai kemanusiaan. Pancasila menekankan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diterima secara universal seperti keadilan sosial dan persatuan. Yang kedua, kesetaraan dan toleransi. Mengedepankan prinsip kesetaraan dan toleransi yang penting dalam membangun hubungan sosial internasional yang harmonis. Yang kedua, weakness. Atau kelemahan. Pertama, penerapan yang beragam. Interpretasi dan penerapan nilai-nilai sosial Pancasila mungkin berbeda-beda di berbagai budaya yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Yang kedua, kurangnya pengetahuan global. Banyak masyarakat global mungkin tidak memahami atau mengenal Pancasila dengan baik. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Yang pertama, promosi perdamaian. Berpancasila dapat digunakan untuk mempromosikan perdamaian dan kerjasama internasional melalui nilai-nilai kemanusiaannya. Yang kedua, peningkatan dialog. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam dialog sosial dapat memperkuat hubungan antar budaya. Yang ketiga, threats atau ancaman. Pertama, konflik nilai. Perbedaan dalam nilai sosial antar negara dapat menyebabkan ketegangan atau konflik. Yang kedua, globalisasi. Pengaruh globalisasi dapat menyebabkan pengabaian terhadap nilai-nilai tradisional seperti Pancasila. Analisis yang kedua adalah berpancasila dalam kehidupan global, khususnya pada budaya. Pertama, strength atau kekuatan. Satu, keberagaman budaya. Pancasila menghargai keberagaman budaya dan dapat memperkaya interaksi budaya internasional. Yang kedua, identitas budaya. Memperkuat identitas budaya lokal yang dapat diperkuat kontribusi pada kekayaan budaya lokal. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Pertama, kesulitan dalam penyesuaian. Beberapa aspek budaya Pancasila mungkin tidak sesuai dengan budaya lokal di negara lain. Yang kedua, kurangnya pengertian. Pancasila mungkin tidak dipahami secara mendalam di luar konteks budaya Indonesia. Yang ketiga, opportunities atau peluang.
Pertama, dialog budaya. Memanfaatkan Pancasila untuk meningkatkan dialog antar budaya, memperluas pemahaman budaya. Kedua, promosi keberagaman. Mendorong nilai-nilai keberagaman dan saling menghormati di tingkat global. Yang keempat, threats atau ancaman. Pertama, homogenisasi budaya. Globalisasi dapat mengancam keberagaman budaya dan mengurangi ruang untuk nilai-nilai budaya lokal seperti Pancasila. Yang kedua, keterbatasan penerimaan resistensi terhadap nilai-nilai budaya orang asing dapat menghambat penerimaan Pancasila. Ketiga, analisis SWOT berpancasila dalam kehidupan global di bidang politik. Yang pertama, strength. 1. Prinsip demokrasi. Pancasila mendukung prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang dapat kontribusi pada stabilitas politik global. Yang kedua, persatuan dan kesatuan. Mengedepankan persatuan yang dapat menjadi model untuk penyelesaian konflik politik di berbagai negara. Kedua, weakness atau kelemahan. Pertama, perbedaan sistem politik. Negara dengan sistem politik yang berbeda mungkin sulit mengadopsi prinsip-prinsip Pancasila secara penuh. Kedua, politik internasional. Kepentingan politik global yang berbeda dapat mempengaruhi penerapan nilai Pancasila. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Pertama, diplomasi berbasis nilai. Menggunakan Pancasila sebagai dasar untuk diplomasi internasional yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Kedua, kerjasama internasional. Potensi untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam hal demokrasi dan hak asasi manusia. Yang keempat, threats atau ancaman. Pertama, politik kekuasaan. Kepentingan politik dan kekuasaan internasional yang dominan dapat mengabaikan atau menentang nilai-nilai Pancasila. Kedua, ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik di berbagai negara dapat menghambat penerapan prinsip Pancasila. Analisis SWOT berpancasila dalam kehidupan global, khususnya di bidang ekonomi. Pertama, kekuatan atau strength. 1. Keadilan sosial. Pancasila mendorong sosial dalam pemerataan ekonomi yang dapat menjadi prinsip penting dalam kebijakan ekonomi global. Kedua, pengembangan berkelanjutan. Menyokong model ekonomi berkelanjutan dan inklusif. Kedua, weakness atau kelemahan. Pertama, berbeda dengan sistem ekonomi global. Sistem ekonomi global yang kapitalis mungkin bertentangan dengan prinsip ekonomi Pancasila. Kedua, keterbatasan penerapan. Penerapan prinsip keadilan sosial mungkin menghadapi tantangan ekonomi global yang sangat kompetitif. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Pertama, kerjasama ekonomi internasional Pancasila dapat menjadi dasar untuk bekerjasama ekonomi internasional yang lebih adil dan berkelanjutan. Kedua, inisiatif ekonomi berbasis kemanusiaan. Memfasilitasi inisiatif ekonomi yang memprioritaskan kesejahteraan manusia dan keadilan. Yang keempat, threats atau ancaman. Pertama, ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi global dapat menyulitkan penerapan prinsip keadilan sosial Pancasila. Kedua, globalisasi ekonomi. Pengaruh globalisasi ekonomi dapat mengabaikan atau meremehkan prinsip ekonomi Pancasila. Kelima, berpancasila dalam kehidupan global, khususnya di bidang sejarah. Pertama, strength atau kekuatan. Pengalaman sejarah. Pancasila mengandung pengalaman sejarah Indonesia yang dapat memberikan perspektif berhargaan tentang penerapan nilai-nilai dan etika sosial. Kedua, warisan budaya. Menjadi bagian dari warisan budaya yang dapat dipelajari dan diaplikasikan dalam konteks secara global. Kedua, weakness atau kelemahan. Pertama, kesulitan adaptasi. Jadilah sejarah Pancasila mungkin sulit diadaptasi atau diterima dalam konteks sejarah dan latar belakang yang sangat berbeda. Kedua, kurangnya relevansi global. Beberapa sejarah Pancasila mungkin tidak relevan bagi negara-negara dengan latar belakang yang berbeda. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Pembelajaran sejarah. Mempromosikan pembelajaran sejarah yang saling menguntungkan dengan memahami nilai-nilai Pancasila. Kedua, inspirasi sejarah. Menggunakan Pancasila sebagai inspirasi untuk menyelesaikan konflik dan mempromosikan perdamaian berdasarkan pengalaman sejarah. Yang keempat, threats atau ancaman. Pertama, penafsiran sejarah. Perbedaan dalam penafsiran sejarah dapat menghambat penerimaan nilai Pancasila secara global. Kedua, pengaruh sejarah lain. Pengaruh sejarah lain dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Sekian analisis SWOT pada kali ini mengenai berpancasila dalam kehidupan global, khususnya di bidang sosial, budaya, politik, ekonomi, dan sejarah. Sekian dan terima kasih. Berpancasila dalam kehidupan global, khususnya di bidang sejarah. Pertama, strength atau kekuatan. Pengalaman sejarah. Pancasila mengandung pengalaman sejarah Indonesia yang dapat memberikan perspektif berhargaan tentang penerapan nilai-nilai dan etika sosial. Kedua, warisan budaya. Menjadi bagian dari warisan budaya yang dapat dipelajari dan diaplikasikan dalam konteks secara global. Kedua, weakness atau kelemahan. Pertama, kesulitan adaptasi. Jadilah sejarah Pancasila mungkin sulit diadaptasi atau diterima dalam konteks sejarah dan latar belakang yang sangat berbeda. Kedua, kurangnya relevansi global. Beberapa sejarah Pancasila mungkin tidak relevan bagi negara-negara dengan latar belakang yang berbeda. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Pembelajaran sejarah. Mempromosikan pembelajaran sejarah yang saling menguntungkan dengan memahami nilai-nilai Pancasila. Kedua, inspirasi sejarah. Menggunakan Pancasila sebagai inspirasi untuk menyelesaikan konflik dan mempromosikan perdamaian berdasarkan pengalaman sejarah. Yang keempat, threats atau ancaman. Pertama, penafsiran sejarah.
negara. Perbedaan dalam penafsiran sejarah dapat menghambat penerimaan nilai Pancasila secara global. Kedua, pengaruh sejarah lain. Pengaruh sejarah lain dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Sekian analisis SWOT pada kali ini mengenai berpancasila dalam kehidupan global, khususnya di bidang sosial, budaya, politik, ekonomi, dan sejarah. Sekian dan terima kasih. Berpancasila dalam kehidupan global di bidang sosial. Yang pertama, strength atau kekuatan. Nilai-nilai Pancasila yang inklusif dapat menjadi landasan untuk membangun masyarakat yang beragam secara harmonis. Solidaritas sosial yang diperkuat oleh semangat gotong royong. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Penurunan kualitas kehidupan. Di beberapa tempat, globalisasi dapat menyebabkan penurunan kualitas kehidupan akibat eksploitasi tenaga kerja, upah rendah, dan kondisi kerja yang sangat buruk. Dua, konflik sosial dan polarisasi. Globalisasi dapat memperburuk perpecahan sosial dan konflik, terutama jika perubahan cepat dalam masyarakat tidak diimbangi dengan upaya untuk membangun inklusivitas dan toleransi yang tinggi. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Kemajuan teknologi dan komunikasi. Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi memudahkan pertukaran ide, kolaborasi, dan meningkatkan akses ke informasi dan layanan. Yang keempat, threats atau ancaman. Krisis migrasi dan pengungsi. Konflik, perubahan iklim, dan bencana alam mendorong banyak orang untuk berpindah tempat yang seringkali menimbulkan ketegangan di negara-negara penerima. Yang kedua, berpancasila dalam kehidupan global di bidang budaya. Untuk yang pertama, strength. Persatuan budaya dapat menjadi pemersatu masyarakat yang beragam, mempromosikan toleransi, saling pengertian, dan kerjasama antar budaya. Yang kedua, weakness. Adapun yang tidak seimbang, beberapa budaya mungkin telah terpengaruh atau harus berpendapat lebih banyak dibandingkan yang lain. Ini biasanya menimbulkan rasa ketidakadilan atau ketidakpuasan di antara kelompok budaya yang merasa harus mengorbankan lebih banyak untuk beradaptasi dengan budaya lain. Yang ketiga, opportunities. Pembentukan budaya, globalisasi memungkinkan pertukaran budaya yang sangat luas, memberikan peluang untuk belajar, memahami, dan menghargai keberadaan budaya di seluruh penjuru dunia. Dan yang keempat, threats. Homogenisasi budaya. Globalisasi dapat menyebabkan homogenisasi budaya di mana keberagaman budaya terancam oleh dominasi budaya yang lebih kuat. Berpancasila dalam kehidupan globalisasi di bidang politik. Yang pertama, strength. Landasan ideologi, Pancasila menjadi landasan ideologi bagi negara Indonesia. Dalam konteks global, ideologi ini dapat memperkuat identitas bangsa Indonesia dan memberikan pedoman dalam menghadapi pengaruh eksternal yang mungkin merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, weakness. Tantangan globalisasi membawa tantangan baru bagi penerapan nilai-nilai Pancasila. Pengaruh budaya, ekonomi, dan politik global dapat menggeser nilai-nilai lokal, termasuk nilai-nilai Pancasila, sehingga bisa menjadi konflik nilai antara nilai global dan nilai lokal. Yang keempat, opportunities. Kerjasama antar bangsa. Penerapan nilai-nilai Pancasila dapat memperkuat kerjasama antar negara. Melalui prinsip-prinsip keadilan sosial, persatuan dan demokrasi, Indonesia dapat terlibat dalam kerjasama global lebih kokoh dan berkelanjutan. Dan yang keempat adalah threats. Polarisasi ideologi. Dalam lingkup global terdapat potensi polarisasi ideologi yang dapat mengancam keberlangsungan nilai-nilai Pancasila. Perbedaan pandangan politik dan ideologi dari negara lain dapat membawa tantangan dalam mempersatukan keutuhan Pancasila sebagai landasan negara. Berpancasila dalam kehidupan global di bidang ekonomi. Yang pertama, strength. Kemandirian ekonomi. Prinsip kemandirian dalam Pancasila mendorong mengembangkan ekonomi yang tidak bergantung pada pihak luar. Dalam skala global ini, seperti membangun ekonomi yang kuat dan tangguh terhadap guncangan eksternal dengan fokus pada pengembangan industri dalam negeri, ketahanan pangan, dan diversifikasi ekonomi. Yang kedua, weakness. Ketergantungan pada kebijakan populasi. Ekonomi berpancasila berfokus pada keadilan sosial dan ekonomi kerakyatan yang berkembang dapat mendorong kebijakan populasi. Kebijakan semacam ini, seperti subsidi yang tidak tepat sasaran atau pembatasan impor yang berlebihan dapat menghambat eksifisi ekonomi, mengurangi daya saing sosial global dan menurunkan kualitas kebijakan fiskal. Yang ketiga, opportunities.
globalisasi dan perdagangan internasional, meskipun terdapat beberapa tantangan seperti dagang dan proteksionisme. Globalisasi tetap membuka peluang untuk eksploitasi pasar, perusahaan dapat mengakses misme. Globalisasi tetap membuka peluang untuk eksploitasi pasar, perusahaan dapat mengakses bahan baku lebih murah, tenaga kerja yang lebih terampil, dan pasar baru untuk produk mereka. Dan yang terakhir adalah TRIS, ketergantungan pada impor utang luar negeri. Dalam sistem ekonomi global, ketergantungan pada impor dan utang luar negeri bisa menjadi ancaman bagi ekonomi berpancasila. Ketergantungan ini bisa mengurangi kemampuan negara untuk mengatur ekonomi sendiri sesuai dengan nilai-nilai berpancasila. Berpancasila dalam kehidupan global di bidang sejarah. Nah, yang pertama itu ialah STREK. Landasan nilai universal, Pancasila berbagai ideologi dasar negara Indonesia memiliki kekuatan sebagai landasan nilai universal yang dapat diterapkan secara global. Nilai-nilai seperti persatuan, keadilan, demokrasi, ketuhanan yang Maha Esa, dan kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi prinsip-prinsip yang relevan dalam konteks hubungan internasional. Yang kedua adalah weakness. Kurangnya pemahaman salah satu kelemahan utama adalah kurangnya pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat. Hal ini dapat menghambat implementasi nilai-nilai Pancasila secara efektif di tingkat global. Yang ketiga, opportunities. Filter budaya positif Pancasila dapat berperan sebagai filter budaya positif yang dapat diterima dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Ini memberikan peluang untuk mempromosikan nilai-nilai positif dan memperkuat identitas nasional di tengah arus globalisasi. Dan yang terakhir adalah TRIS. Polarisasi ideologi. Ancaman terbesar adalah polarisasi ideologi global yang dapat mengancam keuntungan nilai-nilai Pancasila. Perbedaan pandangan politik dan ideologi dari negara-negara lain dapat menimbulkan ketegangan dan tantangan dalam mempertahankan keberlangsungan Pancasila ideologi negara. Berpancasila dalam kehidupan global, khususnya di bidang sosial. Analisis SWOT berpancasila dalam kehidupan global di bidang sosial. Yang pertama, strength atau kekuatan. Pertama, nilai-nilai Pancasila yang inklusif dapat menjadi landasan untuk membangun masyarakat yang beragam secara harmonis. Yang kedua, solidaritas sosial yang diperkuat oleh semangat gotong royong. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Pertama, penurunan kualitas kehidupan. Di beberapa tempat, globalisasi dapat menyebabkan penurunan kualitas kehidupan akibat eksploitasi tenaga kerja, upah rendah, dan kondisi kerja yang buruk. Yang kedua, konflik sosial dan polarisasi. Globalisasi dapat memperburuk pecahan sosial dan konflik, terutama jika perubahan cepat dalam masyarakat tidak diimbangi dengan upaya untuk membangun inklusivitas dan toleransi. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Yang pertama, kemajuan teknologi dan komunikasi. Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi memudahkan pertukaran ide, kolaborasi, dan hubungan sosial antar negara, serta meningkatkan akses ke informasi dan layanan. Yang kedua, kesadaran sosial dan aksi global. Meningkatnya kesadaran aksi isu-isu global seperti pertumbuhan, iklim, hak asasi manusia, dan ketidakadilan sosial memberi peluang untuk berpartisipasi dalam inisiatif dan gerakan sosial. Yang keempat, threats atau ancaman. Yang pertama, krisis migrasi dan pengungsi. Konflik, perubahan iklim, dan bencana alam mendorong banyak orang untuk berpindah tempat yang sering kali menimbulkan di negara-negara penerima. Yang kedua, ketidaksetaraan ekonomi, peningkatan jurang antara kaya dan miskin yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan konflik. Oke, selanjutnya analisis SWOT berpancasila dalam kehidupan global di bidang budaya. Yang pertama, strength atau kekuatan. Pertama, pemersatu. Budaya dapat menjadi pemersatu masyarakat yang beragam dan mempromosikan toleransi, saling pengertian, dan kerjasama antar bangsa. Yang kedua, inovasi dan kreativitas. Mendorong inovasi dan kreativitas, menghasilkan seni, musik, sastra, dan tradisi yang unik, serta memberikan kontribusi pada perkembangan global di berbagai bidang. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Pertama, adaptasi yang tidak seimbang. Beberapa budaya mungkin lebih terpengaruh atau harus beradaptasi lebih banyak dibandingkan yang lain. Ini bisa menimbulkan rasa ketidakadilan atau ketidakpuasan di antar kelompok budaya yang merasa harus mengorbankan lebih banyak untuk beradaptasi dengan budaya yang lain. Yang kedua, stereotip dan prasangka. Ketika orang tidak memahami budaya lain dengan baik, mereka mungkin mengembangkan stereotip atau prasangka. Ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik antar budaya. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Pertama, pertukaran budaya. Globalisasi memungkinkan pertukaran budaya yang luas, memberikan peluang untuk belajar, memahami dan menghargai keberagaman budaya di seluruh dunia. Yang kedua, pendidikan antar budaya. Budaya global memberikan peluang bagi pendidik antar budaya yang memperluas wawasan, meningkatkan toleransi dan mempromosikan dialog antar budaya. Yang keempat, threats atau ancaman. Pertama, homogenisasi budaya. Globalisasi dapat menyebabkan homogenisasi budaya di mana keberagaman budaya terancam oleh dominasi budaya yang lebih kuat. Yang kedua, konflik antar budaya. Tidak adanya pemahaman dan penghargaan terhadap budaya lain dapat menyebabkan konflik antar budaya yang merugikan kehidupan sosial dan politik global. Selanjutnya, berpancasila dalam kehidupan global di bidang ekonomi. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kemandirian ekonomi. Prinsip kemandirian dalam Pancasila mendorong pengembangan ekonomi yang tidak bergantung pada pihak luar. Dalam skala global, ini berarti Indonesia berupaya membangun ekonomi yang kuat dan tangguh terhadap guncangan eksternal, dengan fokus pada pengembangan industri dalam negeri, ketahanan pangan, dan diversifikasi ekonomi.
Yang kedua, weakness atau kelemahan. Ketergantungan pada kebijakan populis. Ekonomi berpancasila berfokus pada keadilan sosial dan ekonomi kerakyatan, yang terkadang dapat mendorong kebijakan populis. Kebijakan semacam ini, seperti subsidi yang tidak tepat sasaran atau pembatasan impor yang berlebihan, dapat menghambat efisiensi ekonomi, mengurangi daya saing global, dan menurunkan kualitas kebijakan fiskal. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Globalisasi dan perdagangan internasional. Meskipun terdapat beberapa tantangan seperti perang dagangan dan proteksionisme, globalisasi tetap membuka peluang untuk ekspansi pasar. Perusahaan dapat mengakses bahan baku lebih murah, tenaga kerja yang lebih terampil, dan pasar baru untuk produk mereka. Yang keempat, threats atau ancaman. Ketergantungan pada impor dan utang luar negeri. Dalam sistem ekonomi global, ketergantungan pada impor dan utang luar negeri bisa menjadi ancaman bagi ekonomi berpancasila. Ketergantungan ini bisa mengurangi kemampuan negara untuk mengatur ekonominya sendiri, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berikutnya, berpancasila dalam kehidupan global di bidang politik. Yang pertama, strength atau kekuatan. Pertama, landasan ideologi. Pancasila menjadi landasan ideologi bagi negara Indonesia dalam konteks global. Ideologi ini dapat memperkuat identitas bangsa Indonesia dan memberikan pedoman dalam menghadapi pengaruh eksternal yang mungkin merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, dialog antar budaya. Salah satu tantangan besar dalam penerapan Pancasila dalam kehidupan global adalah menjaga keharmonisan dalam perbedaan budaya, agama, dan sistem politik dengan mengedepankan dialog antar budaya yang terbuka dan saling menghormati. Pancasila dapat menjadi jembatan untuk memahami dan menghargai keberagaman di tingkat global. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Pertama, tantangan globalisasi. Globalisasi membawa tantangan baru bagi penerapan nilai-nilai Pancasila, pengaruh budaya, ekonomi, dan politik. Global dapat menggeser nilai-nilai lokal termasuk nilai-nilai Pancasila sehingga terjadi konflik nilai antara nilai global dan lokal. Yang kedua, tantangan harmonisasi. Antara budaya dan kehidupan global, harmonisasi antar budaya menjadi penting, namun keberagaman budaya, agama, dan sistem politik di tingkat global dapat menjadi kendala dalam menjaga harmoni dan kesepahaman yang bisa mempengaruhi penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Yang pertama, kerjasama antar bangsa. Penerapan nilai-nilai Pancasila dapat memperkuat kerjasama antar negara melalui prinsip-prinsip keadilan sosial, persatuan, dan demokrasi. Indonesia dapat terlihat dalam kerjasama global yang lebih kokoh dan berkelanjutan. Yang kedua, identitas nasional. Pancasila sebagai ideologi negara dapat membantu menjaga identitas nasional dan kebersamaan bangsa di tengah-tengah pengaruh global yang terus berkembang dan memberikan kesempatan untuk bersaing secara positif di dunia internasional tanpa kehilangan jati diri. Yang keempat, threats atau ancaman. Yang pertama, polarisasi ideologi. Dalam lingkup global terdapat potensi polarisasi ideologi yang dapat mengancam keberlangsungan nilai-nilai Pancasila. Perbedaan pandangan politik dan ideologi dari negara lain dapat membawa tantangan dalam mempertahankan keutuhan Pancasila sebagai landasan negara. Yang kedua, perubahan nilai global. Perubahan nilai dan tren global yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila bisa menjadi ancaman jika nilai-nilai luar masuk tanpa seleksi. Hal ini dapat merusak nilai-nilai lokal dan mengganggu keseimbangan sosial di Indonesia. Oke, baik, berikutnya berpancasila dalam kehidupan global di bidang sejarah. Yang pertama, strength atau kekuatan. Pertama, landasan nilai universal. Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia memiliki kekuatan sebagai landasan nilai universal yang dapat diterapkan secara global. Nilai-nilai seperti persatuan, keadilan, demokrasi, ketuhanan yang Maha Esa, dan kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi prinsip-prinsip yang relevan dalam konteks hubungan internasional. 2. Identitas bangsa. Sejarah berpancasila dalam memperkuat identitas bangsa Indonesia di kancah global dengan mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Dalam kebijakan di luar negeri, Indonesia dapat menjaga jati diri dan martabat bangsa di tengah arus globalisasi. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Pertama, kurangnya pemahaman. Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat. Hal ini dapat menghambat implementasi nilai-nilai Pancasila secara efektif di tingkat global. 2. Isu hak asasi manusia dan kebebasan. Ada kritik bahwa penerapan Pancasila dalam beberapa periode sejarah Indonesia digunakan untuk membenarkan tindakan yang mungkin dianggap melanggar hak asasi manusia atau kebebasan individu di tingkat internasional. Yang ketiga, opportunities atau peluang. 1. Filter budaya positif. Pancasila dapat berperan sebagai filter budaya positif yang dapat diterima dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia untuk memberi peluang untuk mempromosikan nilai-nilai positif dan memperkuat identitas nasional di tengah arus globalisasi. 2. Kerjasama global. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global memberikan peluang untuk memperkuat kerjasama antar negara melalui prinsip-prinsip Pancasila. Indonesia dapat berperan sebagai mediator dan pemersatu dalam kerjasama global yang lebih harmonis. Yang keempat, threats atau ancaman. Pertama, polarisasi ideologi. Ancaman terbesar adalah polarisasi ideologi global yang dapat mengancam keutuhan nilai-nilai Pancasila. Perbedaan pandangan politik dan ideologi dari negara-negara lain dapat menimbulkan ketegangan dan tantangan dalam mempertahankan keberlangsungan Pancasila sebagai ideologi negara. 2. Ancaman sejarah berpancasila dalam kehidupan global meliputi polarisasi ideologi global dapat mengancam keutuhan nilai-nilai Pancasila. Perbedaan pandangan politik dan ideologi dari negara-negara lain dapat menimbulkan ketegangan dalam mempertahankan keberlangsungan Pancasila sebagai ideologi negara. Berpancasila dalam kehidupan global di bidang sosial. Yang pertama, strengths atau kekuatan. Nilai-nilai Pancasila yang inklusif dapat menjadikan landasan untuk membangun masyarakat yang beragam secara harmonis. Yang kedua, opportunities atau peluang. Yang pertama, kemajuan teknologi dan komunikasi. Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi memudahkan pertukaran ide, kolaborasi, dan hubungan sosial antar negara, serta meningkatkan akses ke informasi dan layanan. Yang ketiga adalah weakness atau kelemahan.
1. Penurunan kualitas kehidupan. Di beberapa tempat, globalisasi dapat menyebabkan penurunan kualitas kehidupan akibat eksploitasi tenaga kerja, upah rendah, dan kondisi kerja yang buruk. Yang keempat adalah stretch atau ancaman. 1. Krisis migrasi dan pengungsi, konflik perubahan iklim, dan bencana alam mendorong banyak orang untuk berpindah tempat yang seringkali menimbulkan ketegangan di negara-negara. Strengths, inovasi dan kreativitas, budaya mendorong inovasi dan kreativitas, menghasilkan seni, musik, sastra, dan tradisi yang unik, serta memberikan kontribusi pada perkembangan global di bidang opportunities, pertukaran budaya. Globalisasi memungkinkan pertukaran budaya yang luas, memberikan peluang untuk belajar, memahami, dan menghargai keberagaman budaya di seluruh dunia. Weakness, stereotip dan prasangka. Ketika orang tidak memahami budaya lain dengan baik, mereka mungkin mengembangkan stereotip atau prasangka ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik antar budaya. Yang keempat adalah stretch. Homogenisasi budaya. Globalisasi dapat menyebabkan homogenesis budaya, di mana keberagaman budaya terancam oleh dominasi budaya yang lebih kuat. Berpancasila dalam kehidupan global di bidang ekonomi. Yang pertama adalah strengths, kemandirian ekonomi. Prinsip kemandirian dalam berpancasila mendorong pengembangan ekonomi yang tidak bergantung pada pihak luar. Dalam skala global, ini berarti Indonesia berupaya membangun ekonomi yang kuat dan tangguh terhadap goncangan eksternal dengan fokus pada pengembangan industri dalam negeri, ketahanan pangan, dan diversifikasi ekonomi. Yang kedua ada weakness, ketergantungan pada kebijakan populis. Ekonomi berpancasila berfokus pada keadilan sosial dan ekonomi kerakyatan yang terkadang populis. Kebijakan semacam ini seperti subsidi yang tidak tepat sasaran atau pembatasan impor yang berlebihan dapat menghambat efisiensi ekonomi, mengurangi daya saing global, dan menurunkan kualitas kebijakan fisik. Yang ketiga ada opportunities, globalisasi dan perdagangan internasional. Meskipun terdapat beberapa tantangan seperti perang dagang dan proteksionisme, globalisasi tepat membuka peluang untuk ekspansi pasar. Perusahaan dapat mengakses bahan baku lebih murah, tenaga kerja yang lebih terampil, dan pasar baru untuk produk mereka. Yang keempat ada threats, ketergantungan pada impor dan utang luar negeri. Dalam sistem ekonomi global, ketergantungan pada impor dan utang luar negeri bisa menjadi ancaman bagi ekonomi berpancasila. Ketergantungan ini bisa mengurangi kemampuan negara untuk mengatur ekonominya sendiri sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila dalam kehidupan global di bidang politik. Yang pertama ada strengths, landasan ideologi Pancasila menjadi landasan ideologi bagi negara Indonesia. Dalam konteks global, ideologi ini dapat memperkuat identitas bangsa Indonesia dan memberikan pedoman dalam menghadapi pengaruh eksternal yang mungkin merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua ada opportunities, identitas nasional. Pancasila sebagai ideologi negara dapat membantu menjaga identitas nasional dan kebersamaan bangsa di tengah pengaruh global yang terus berkembang. Ini memberikan kesempatan untuk bersaing secara positif di dunia internasional tanpa kehilangan jati diri kita. Yang ketiga ada weakness, tantangan globalisasi. Globalisasi membawa tantangan baru bagi penerapan nilai-nilai Pancasila. Pengaruh budaya, ekonomi, dan politik global dapat menggeser nilai-nilai lokal termasuk nilai-nilai Pancasila sehingga terjadi konflik nilai antara nilai-nilai global dan lokal. Yang keempat ada stretch, polarisasi global atau ideologi. Dalam lingkup global terdapat potensi polarisasi ideologi yang dapat mengancam keberlangsungan nilai-nilai Pancasila. Perbedaan pandangan politik dan ideologi dari negara lain dapat membawa tantangan dalam mempertahankan ketuhanan Pancasila sebagai landasan negara. Berpancasila dalam kehidupan global di bidang sejarah. Yang pertama ada strengths, landasan nilai universal Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia memiliki kekuatan sebagai landasan nilai universal yang dapat diterapkan secara global. Nilai-nilai ini seperti persatuan, keadilan, demokrasi, ketuhanan yang Maha Esa, dan kemanusiaan yang adil dan beradab yang menjadi prinsip relevan dan dalam konteks hubungan internasional. Yang kedua ada opportunities, filter budaya positif. Pancasila dapat berperan sebagai filter budaya positif yang dapat diterima dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Ini memberikan peluang untuk mempromosikan nilai-nilai positif dan memperkuat identitas nasional di tengah arus globalisasi. Yang ketiga ada weakness, kurangnya pemahaman. Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat. Hal ini dapat menghambat implementasi nilai-nilai Pancasila secara efektif di tingkat global. Yang keempat ada threats. Yang pertama, polarisasi ideologi. Ancaman terbesar adalah polarisasi ideologi global yang dapat mengancam ketuhanan nilai-nilai Pancasila. Perbedaan pandangan politik dan ideologi dari negara-negara lain dapat menimbulkan ketegangan dan tantangan dalam mempertahankan keberlangsungan Pancasila sebagai ideologi negara. Politik. Kekuatan politik itu identitas nasional. Pancasila sebagai dasar negara memberikan identitas nasional yang kuat, memperkuat satuan dan persatuan bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi. Kelemahan politik adalah potensi konflik. Nilai-nilai Pancasila kadang dapat bertentangan dengan nilai-nilai global atau internasional seperti liberalisme. Peluang politik, kepemimpinan dalam isu keadilan sosial. Dengan fokus pada keadilan sosial, Pancasila dapat memposisikan Indonesia sebagai pemimpin dalam upaya global untuk mengurangi ketimpangan dan mempromosikan kesejahteraan sosial. Ancaman politik, ketidakstabilan politik global. Konflik internasional dan ketidakstabilan politik global dapat mempengaruhi kestabilan internal negara dan mengancam prinsip-prinsip Pancasila yang mendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat adalah sejarah. Sejarah juga terbagi menjadi 4.
yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan sejarah adalah konsensus nasional. Pancasila telah menjadi dasar konsensus politik dan ideologis di Indonesia. Kesepakatan ini memperkuat stabilitas dan persatuan nasional. Kelemahan sejarah, penerapan yang tidak konsisten dalam praktiknya menerapkan prinsip-prinsip Pancasila seringkali tidak konsisten, terutama dalam hal keadilan sosial dan hak asasi manusia. Peluang sejarah, pembangunan kerukunan antar bangsa, yaitu Pancasila menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Ancaman sejarah, yaitu pengaruh ideologi asing. Pengaruh ideologi asing adalah ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dapat masuk dan mempengaruhi pola pikir masyarakat, mengancam konsensus nasional tentang nilai-nilai dasar negara. Yang kelima adalah ekonomi. Ekonomi juga terbagi menjadi 4, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan ekonomi, kewirausahaan dan ekonomi kerakyatan, yang dimana maksud dengan kewirausahaan dan ekonomi kerakyatan mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah serta kooperasi sesuai dengan semangat gotong royong dan keadilan sosial. Kelemahan ekonomi, ketergantungan pada sumber daya alam, yaitu jika perekonomian terlalu bergantung pada sumber daya alam tanpa pengelolaan yang berkelanjutan bisa mengakibatkan eksploitasi yang merugikan lingkungan dan masyarakat, bertentangan dengan keadilan sosial. Peluang ekonomi, yaitu pengembangan ekonomi berkelanjutan. Pengembangan ekonomi berkelanjutan adalah fokus pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sejalan dengan prinsip keadilan sosial Pancasila. Ancaman ekonomi atau ketidakmampuan bersaing di pasar global, yaitu penerapan prinsip ekonomi yang lebih fokus pada kooperasi dan usaha kecil sementara bermanfaat secara lokal, mungkin menghadapi kesulitan dalam bersaing dengan perusahaan besar yang lebih efisien secara global. Terima kasih. Nilai dalam kehidupan global atau SWOT. Pertama adalah sosial. Sosial terbagi menjadi 4, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan sosial adalah harmonisasi dan toleransi. Pancasila mengajarkan pentingnya hidup berdampingan secara harmonis di tengah keberagaman. Kelemahan sosial, tantangan dalam globalisasi. Dalam dunia yang semakin terhubung, beberapa Pancasila seperti persatuan dalam kebersamaan. Peluang sosial, promosi toleransi dan kerukunan. Pancasila menekankan pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragam dan antar individu. Ancaman sosial, globalisasi dan homogenisasi budaya. Proses globalisasi seringkali cenderung mengedepankan homogenisasi budaya dan ekonomi yang dapat mengancam keberagaman budaya lokal. Budaya, kedua adalah budaya. Budaya terbagi menjadi 4, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan budaya adalah identitas budaya dan keberagaman. Pancasila memperkuat pentingnya identitas budaya lokal. Di tingkat global ini memungkinkan Indonesia untuk berbagai warisan budaya yang unik. Kelemahan budaya, perbedaan nilai budaya. Nilai-nilai yang dipegang oleh Pancasila mungkin tidak selalu sejalan dengan nilai budaya atau ideologi di negara lain, yang dapat mempersulit proses interaksi dan integrasi dalam komunitas global. Peluang budaya, promosi keberagaman dan toleransi. Pancasila mengedepankan keberagaman dan toleransi nilai-nilai yang semakin penting dalam masyarakat global yang multikultural. Ancaman budaya, globalisasi budaya. Pengaruh budaya asing yang kuat dapat mengikis nilai-nilai lokal, dan Pancasila budaya global seringkali mendominasi media dan teknologi, mempengaruhi cara pandang dan perilaku masyarakat. Yang ketiga adalah politik. Politik juga terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kekuatan, kedua adalah kelemahan, yang ketiga adalah ancaman, dan keempat adalah peluang. Kekuatan politik. Kekuatan politik yaitu identitas nasional. Pancasila sebagai dasar negara memberikan identitas nasional yang kuat, memperkuat satuan dan persatuan bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi. Kelemahan politik adalah potensi konflik. Nilai-nilai Pancasila kadang dapat bertentangan dengan nilai-nilai global atau internasional seperti liberalisme. Peluang politik, kepemimpinan dalam isu keadilan sosial. Dengan fokus pada keadilan sosial, Pancasila dapat memposisikan Indonesia sebagai pemimpin dalam upaya global untuk mengurangi ketimpangan dan mempromosikan kesejahteraan sosial. Ancaman politik, ketidakstabilan politik global. Konflik internasional dan ketidakstabilan politik global dapat mempengaruhi kestabilan internal negara dan mengancam prinsip-prinsip Pancasila yang mendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat adalah sejarah. Sejarah juga terbagi menjadi 4, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan sejarah adalah konsensus. Strength atau kekuatan. Yang pertama, apa kekuatan sosial yang ada di Indonesia dalam berpancasila di kehidupan global? Yaitu semangat gotong royong. Konsep semangat gotong royong atau kerjasama yang diusung dalam Pancasila mencerminkan nilai solidaritas dan kolaborasi. Dan yang kedua,
Apa kekuatan budaya yang ada di Indonesia dalam berpancasila di kehidupan global? Yaitu keanekaragaman budaya. Di Indonesia dikenal dengan keanekaragaman budaya yang kaya, mulai dari adat istiadat, bahasa, seni, musik, hingga keberagaman agama. Dan yang ketiga yaitu apa kekuatan ekonomi yang ada di Indonesia dalam berpancasila di kehidupan global, yaitu sumber daya alam yang kaya seperti minyak gas, batu bara, dan produk pertai. Dan yang keempat, apa kekuatan politik yang ada di Indonesia dalam berpancasila di kehidupan global, yaitu komitmen pada demokrasi sebagai negara demokrasi. Indonesia memiliki kekuatan politik dalam meningkatkan partisipasi dan kerjasama demokrasi di kancah global. Dan yang kelima, apa kekuatan sejarah yang ada di Indonesia dalam berpancasila di kehidupan global, yaitu pejuang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti dan perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dan membangun negara yang berlandaskan nilai luhur. Kelemahan. Yang pertama, apa kelemahan sosial yang ada di Indonesia dalam berpancasila di kehidupan global, yaitu menguatnya individualisme. Hal ini dapat mengarah pada sikap egois dan kurangnya semangat gotong royong yang merupakan nilai penting dalam Pancasila. Yang kedua, apa kelemahan budaya yang ada di Indonesia dalam berpancasila di kehidupan global, yaitu masuknya budaya asing yang dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Indonesia. Yang ketiga, apa kelemahan ekonomi yang ada di Indonesia dalam berpancasila di kehidupan global, yaitu bergantungnya pada sumber daya alam dapat membuatnya rentan terhadap fluktuasi harga global dan dampak lingkungan. Yang keempat, apa kelemahan politik yang ada di Indonesia dalam berpancasila di kehidupan global, yaitu korupsi dan transparansi dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila seperti keadilan sosial. Yang kelima, apa kelemahan sejarah yang ada di Indonesia dalam berpancasila di kehidupan global, yaitu kurangnya pemahaman mendalam dapat mengakibatkan penurunan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global. Peluang. Apa peluang sosial yang ada di Indonesia dalam berpancasila di kehidupan global, yaitu peningkatan citra negara, dapat memperkuat citra negara sebagai negara yang menghargai pluralisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Yang kedua, apa peluang budaya yang ada di Indonesia dalam berpancasila di kehidupan global, yaitu promosi budaya Indonesia dapat menjadi peluang untuk mempromosikan seni, musik, tari, kuliner, dan kebudayaan Indonesia sebagai bagian diplomasi budaya. Yang ketiga, apa peluang ekonomi yang ada di Indonesia dalam berpancasila di kehidupan global, yaitu potensi pasar besar dapat menjadi salah satu negara populasi terbesar di dunia yang memiliki potensi pasar besar. Yang keempat, apa peluang politik yang ada di Indonesia dalam berpancasila di kehidupan global, yaitu peningkatan citra internasional yang dapat menjadi negara yang berkomitmen pada prinsip demokrasi, toleransi, dan kesejahteraan sosial di mata dunia. Negara yang berkomitmen pada prinsip demokrasi, toleransi, dan kesejahteraan sosial di mata dunia. Dan yang kelima, apa peluang sejarah yang ada di Indonesia dalam berpancasila di kehidupan global, yaitu pengakuan internasional karena perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan membangun negara. Ancaman. Apa ancaman sosial yang ada di Indonesia dalam berpancasila di kehidupan global, yaitu toleransi dan konflik agama. Tindakan intoleransi terhadap perbedaan agama dan suku yang bertentangan dengan prinsip Pancasila mengenai keberagaman dan persatuan. Yang kedua, apa ancaman budaya yang ada di Indonesia dalam berpancasila di kehidupan global, yaitu penurunan identitas nasional dapat menyebabkan targetnya identitas budaya lokal dan nilai Pancasila dalam masyarakat. Yang ketiga, apa ancaman ekonomi yang ada di Indonesia dalam berpancasila di kehidupan global, yaitu krisis keuangan dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia secara langsung. Yang keempat, apa ancaman politik yang ada di Indonesia dalam berpancasila di kehidupan global, yaitu ketidakstabilan ekonomi dan sosial dapat memicu potensi konflik dan bertentangan terhadap nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial. Dan yang kelima, apa ancaman sejarah yang ada di Indonesia dalam berpancasila di kehidupan global, yaitu kurangnya pemahaman mendalam dapat menghambat upaya memperkuat identitas nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila di tingkat global.